kenalan dulu yuk sama kita. Aku Dwi ya. Aku Dini. Dan aku Nanda. Kali ini kita akan membahas tentang dokumen perdagangan luar negeri. Apa sih dokumen perdagangan luar negeri? Let's check this out. Kegiatan perdagangan luar negeri merupakan perdagangan berdokumen, karena transaksi jual belinya harus didukung oleh dokumen-dokumen tertentu. Dokumen tersebut diperlukan guna untuk memberikan kepastian bagi eksportir dan importir. Menurut Amir MS 1996, dokumen perdagangan luar negeri dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Dokumen induk. Dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang fungsinya sebagai alat pembuktian realisasi suatu transaksi. Definisi Bill of Lading adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. 1. Bukti tanda penerimaan barang yaitu barang-barang yang diterima oleh pengangkut atau carrier dari pengirim barang atau shipper atau eksportir ke suatu tempat tujuan. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Tempat tujuan dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada penerima atau importir. 2. Bukti kepemilikan atas barang atau document of title yang menyatakan bahwa orang-orang yang memegang Bill of Lading merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum pada Bill of Lading. 3. Bukti perjanjian, pengangkutan, dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengirim atau eksportir. Jenis Bill of Lading atau BL. 1. Berdasarkan kepemilikan Bill of Lading yaitu A. Bill of Lading atas pemegang atau BL. B. BL atas nama atau straight BL. C. BL atas nama kepada order. Kedua, berdasarkan pernyataan dalam pembuatan yaitu A. Receivement of shipment Bill of Lading. B. Bird Bill of Lading. 3. Berdasarkan bentuk Bill of Lading. A. Short from Bill of Lading. B. Long from Bill of Lading. C. Through Bill of Lading. D. Combined Transport Bill of Lading. E. Liner Bill of Lading. F. Character Bill of Lading. G. Ocean Bill of Lading. H. Host Bill of Lading. I. Express Bill of Lading. Keempat, berdasarkan kondisi Bill of Lading atau BL. A. Clean Bill of Lading. B. Unclean Bill of Lading. C. Style Bill of Lading. Pengangkutan udara yaitu Airway Bill atau AWB merupakan kontrak pengangkutan melalui sarana transportasi udara. Shipper akan memperoleh dokumen Airway Bill atau AWB. Dokumen Airway Bill atau AWB pada umumnya terdiri dari 3 set formulir asli yang masing-masing harus diserahkan kepada perusahaan penerbangan, penerimaan barang, dan pengiriman barang. Dokumen Airway Bill berisikan keterangan A. Tanda terima dari perusahaan penerbangan yang menyatakan bahwa perusahaan penerbangan tersebut telah menerima barang dari pengirim. B. Perjanjian antara pengirim dan perusahaan penerbangan untuk memindahkan barang dari bandara asal ke bandara penerima dengan pernyataan pabean tagihan biaya pengiriman barang. C. Pernyataan pabean. D. Tagihan biaya pengiriman barang. E. Sertifikat asuransi. Pengangkutan darat yaitu Railway Consignment Note merupakan pengangkutan barang melalui sarana kereta api yang lazim dilakukan di negara-negara yang berbatasan darat dengan negara lain dan telah memiliki akses langsung. Railway. Contoh, negara di wilayah Asia Tengah dan Eropa. Atas penyerahan barang yang diangkut melalui kereta api, eksportir akan menerima surat angkutan kereta api. Kedua, faktur atau invoice merupakan dokumen penting dalam perdagangan luar negeri karena dengan melihat invoice kita dapat mengetahui berapa jumlah dan harga barang yang diperjualbelikan, jumlah penutupan asuransi, dan besarnya bea masuk yang harus dibayarkan. Faktur atau invoice dapat dibedakan menjadi 3, yaitu performa invoice, commercial invoice, dan consular invoice.
kredit berdokumen atau letter of credit jika ada atau opsional. Surat kredit berdokumen atau letter of credit merupakan perjanjian kredit yang diterbitkan oleh bank devisa di negara importir yang bertindak selaku bank pembuka atau opening bank. Keempat, dokumen asuransi atau insurance dokumen. Asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim. Dokumen asuransi dapat berupa sertifikat asuransi, polis asuransi, dan surat penutupan asuransi. Yang kedua, dokumen penunjang. Dokumen penunjang adalah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk. Yang termasuk dalam dokumen penunjang yaitu 1. Daftar pengepakan atau packing list. Daftar pengepakan atau packing list adalah daftar yang berisi rincian barang yang terdapat di setiap peti atau karung atau kemasan. 2. Surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Surat keterangan asal SKA atau Certificate of Origin adalah dokumen yang harus disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu sebagai bukti bahwa barang tersebut berasal atau dihasilkan atau diolah di Indonesia. Untuk memperoleh SKA, eksportir mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/DAG/per/5/2015 tentang instansi penerbit SKA. Jenis-jenis SKA antara lain 1. SKA preferensi digunakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor barang-barang tertentu yang berasal dari suatu negara lain berdasarkan perjanjian internasional atau unilateral. 2. SKA non-preferensi digunakan dalam rangka memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor produk-produk tertentu yang berasal dari suatu negara lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral. 3. Surat keterangan pemeriksaan atau Certificate of Inspection adalah surat pernyataan yang berisi keterangan mengenai barang yang dibuat oleh surveyor independen, juru pemeriksa barang atau badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. 4. Sertifikat mutu barang atau Certificate of Quality diterbitkan oleh Pusat Pengujian Mutu Barang atau PPMB beserta jajarannya yaitu Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang atau BPSMB yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sertifikat mutu barang ini berisikan informasi mengenai hasil analisis barang atas dasar pemeriksaan laboratorium. 5. Sertifikat manufaktur atau Manufacturer Certificate adalah surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang ekspor dengan merek tertentu adalah benar-benar hasil produksi perusahaannya. 6. Keterangan timbangan atau weight note adalah catatan berisi rincian berat dari setiap peti atau kemasan yang menyebutkan berat kotor dan berat bersih. Dihimpun menjadi satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat kotor dan total berat bersih yang tercantum dalam commercial invoice. 7. Daftar publikasi atau measurement list
adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari peti atau kemasan yang biasanya dinyatakan dalam volume atau kubikasi. 8. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan pemberitahuan impor barang PIB. Barang yang akan diekspor dari Indonesia atau diimpor ke Indonesia wajib memberitahukan ke kantor Dirjen Bea dan Cukai dengan mengisi formulir pemberitahuan ekspor barang atau PEB atau pemberitahuan impor barang atau PIB. Yang ketiga, dokumen pembantu. Terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Petunjuk pemakaian atau manual instruction adalah keterangan rinci mengenai tata cara dan tata kerja suatu alat, termasuk uraian mengenai proses produksi dari suatu komoditi. 2. Skema tata letak mesin atau layout schema adalah gambar denah tata letak mesin di dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan produktivitas yang optimal pada saat berproduksi. Ketiga, brosur atau selebaran adalah lembaran promosi yang berisi keterangan singkat mengenai suatu produk yang bertujuan memberikan informasi produk kepada para konsumen. Studi kasus. Banyak penipuan dalam perdagangan internasional, eksportir Indonesia jadi korban. Kementerian Perdagangan mengimbau para eksportir asal Indonesia untuk lebih waspada dalam bertransaksi. Imbauan ini disampaikan karena meningkatnya kejahatan dan penipuan di bidang perdagangan internasional yang terjadi dengan berbagai modus dan motif. Untuk menghindari kerugian dan kehilangan dana ataupun barang ekspor, diperlukan kewaspadaan serta kehati-hatian para eksportir saat melakukan transaksi dengan mitra dagangnya. Ujar Kepala Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, Dubai Heni Rusmiati dalam keterangan tertulis Sabtu 9 Februari 2019. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian serupa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para pelaku usaha saat bertransaksi. Pertama, memperhatikan legalitas calon buyer dengan memastikan bahwa calon buyer memiliki legalitas yang resmi dan sah. Jika ada keraguan, eksportir dapat meminta kepada ITPC atau perwakilan pemerintah RI lainnya dalam melakukan verifikasi lapangan. Kedua, menggunakan kontrak penjualan untuk mengikat kedua belah pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya serta sebagai dasar dalam upaya penyelesaian masalah. Ketiga, menggunakan sistem pembayaran yang aman dengan membiasakan menggunakan sistem pembayaran kegiatan ekspor dan impor dengan metode yang aman. Misalnya, dengan penggunaan letter of credit atau melalui transfer dengan disertai uang muka. Terakhir, menjaga dokumen-dokumen penting dan tidak memberikan dokumen tersebut kepada buyer jika kewajibannya belum terpenuhi. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan keamanan dalam bertransaksi dengan buyer akan lebih terjamin dan dapat terhindar dari tindak kejahatan yang modus dan motifnya terus berkembang, kata Heni. Kesimpulan: persiapan dokumen-dokumen yang telah dijelaskan penting sekali untuk kelancaran transaksi ekspor dengan importir. Oleh karena itu, para wirausaha hendaknya mempelajari dokumen-dokumen tersebut secara serius sehingga mampu mempersiapkannya dengan tepat. Ini dikarenakan berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan pengiriman ekspor yang berujung pada reputasi eksportir.
Akan tetapi, bagi para pelaku UMKM yang merasa belum siap atau memiliki kapasitas dalam mempersiapkan dokumen-dokumen ekspor ini, sebaiknya menggunakan jasa forwarder dalam setiap transaksi pengiriman ekspor. For your information, forwarder mampu membantu eksportir dalam konsultasi atau pengurusan dokumen ekspor selain dalam pengiriman. Bahkan, forwarder juga bisa membantu dalam penyelesaian biaya-biaya yang timbul dalam transportasi dan penanganan muatan di pelabuhan. Intinya, para wirausaha tidak perlu khawatir dengan proses rumit persiapan dokumen ekspor ini. Yang perlu diingat, para wirausaha tetap perlu memprioritaskan persiapan produknya untuk sesuai standar ekspor beserta sertifikatnya. Saatnya UMKM siap ekspor. Terima kasih. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. See you in my next video.